Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan topik kita hari ini adalah Rethinking Marketing yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Januari Februari tahun 2010. Dan episode ini adalah merupakan episode lanjutan dari episode sebelumnya yang telah kita tayangkan juga. Dan masih bersama dengan Pak Hermawan Kartajaya, founder dan CEO Mark Plus Consulting, marketing guru Indonesia yang juga sudah menjadi marketing gurunya international atau global guru. Nah, dari episode yang lalu kita sudah membicarakan bahwa company itu sekarang menurut artikel ini bergeser dari product center menjadi customer center, dan Pak Hermawan sudah menambahkan bahwa masih ada lagi marketing 3.0 yang jadi product center itu 1.0, customer center itu 2.0, dan masih ada 3.0 yaitu spiritual marketing. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini ya, dan kita masih mengambil artikel ini sebagai anchor Rethinking Marketing. Jadi from time to time kita akan balikan kembali kepada customer centered marketing ini. Pak Hermawan, jadi untuk explore lebih lanjut tentang marketing 3.0 ini, saya kira dari audiens ada yang ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan. Silakan Pak Hasan. Saya jadi teringat film seri, mungkin nggak pernah nontonnya, Mad Men. What? Mad Men itu. Mad Men. Sebetulnya maksudnya Madison Avenue Men, dan Madison Avenue kalau di Amerika dikenal sebagai jalannya advertising agency. Dan so if you were Madison Avenue Man, itu udah paling top. Itu kayak Wall Street, kalau kita marketer tuh Wall Street-nya lah. Nah, cuman stigmanya juga ini karena di settingnya tahun 50-an, zamannya Eisenhower sama Kennedy, itu settingnya kelihatan bahwa nuansanya itu adalah bahwa advertising involves a lot of ketidakjujuran. Anyhow, that's backdropnya. Tapi sebetulnya pertanyaan saya itu adalah bahwa awal-awalnya kan kita dari product marketing itu mencoba menjual what we know kepada pasar yang belum tentu kita kenal, tetapi at least we know what we're doing. Kemudian customer marketing mengajak kita to know the customer, know what they need, and try to find how to fulfill that. Hanya masalahnya itu adalah bahwa kadang-kadang kita lepas fokus perusahaannya karena harus menawarkan sesuatu yang sebetulnya bukan keahlian kita, tapi memang itu yang diminta marketing. Nah, itu kan seolah-olah bahwa artikel Rethinking Marketing ini mengajak kita untuk kadang-kadang berbuat sesuatu yang bukan kekuatan kita. Makanya saya tertarik dengan arah dari pemikirannya Pak Hermawan, yaitu dengan langkah ketiga spiritual marketing adalah be honest to yourself and be honest to your customer in the spiritual marketing sense. Ya, karena dengan kita mengakui kekuatan kita dan mengakui anxiety dan desire daripada customer, baru kita ada peluang yang dimana kita bisa bicara jujur. Kembali lagi ke tadi Madison Avenue, stigmanya tadi itu adalah bahwa orang marketing pada nggak bener gitu kan, tukang overselling, rising expectation dan segala macam. Nah, ini justru saya tertarik itu dengan Pak Hermawan itu adalah bahwa jadi seolah-olah rethinking marketing ini di-refocus lagi bahwa jangan kayak pendulum, hari ini kita product center, besok kita customer center, padahal sebetulnya the truth is dalam segitiganya itu adalah bahwa be honest to both. Oke. Gitu. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana, Pak? Is that what you mean by marketing 3.0? Jadi memang tidak boleh kehilangan arah kalau sudah masuk marketing with human spirit 3.0 itu sebetulnya kan judul bukunya marketing 3.0 from product to customer to human spirit. Makanya museum itu nanti marketing with human spirit. Contoh-contoh dari perusahaan yang berani pakai human spirit, bila perlu menolak apa yang diminta oleh customer. Jadi saya sering memberikan contoh di Malaysia dan sebagainya, sampai ada orang yang tanya sama saya, if you have a restoran, orang datang, apa menu Anda yang spesial? Biasanya dilatih untuk menunjukkan yang paling mahal, yang marketnya paling besar. Betul nggak? Ini produk centric ini. Nggak peduli dia mau sakit apa, punya bluder atau habis itu kolesterol, pokoknya jangan mati di restoran ini aja. Kalau sakit pun saya panggil habis tanda tampil yang paling bayar boleh pergi. Dan dilayani sedemikian rupa sehingga dia puas. Customer centric katanya.
Tapi kalau 3.0 saya bilang, enggak, datang ditanyain dulu. Kamu itu sebetulnya menurut catatan kita, nah kamu itu punya bludruk, kamu itu terakhir ke sini itu minta yang kayak begini, saya advise you kayak begini, bagaimana? Bila perlu berkelahi sama customernya. Jadi bukan customer centric itu terus kehilangan arah. Kita justru dengan 3.0 itu, kita punya arah. Dalam istilah Pak Hasan Sujono itu tidak kehilangan belangnya, belang dalam arti positif, dan kalau kita penuh dengan kejujuran, iya toh, human spirit dalam arti dia my friend gitu. Friend itu kan bukan customer. Kalau customer kan hubungannya atas bawah. Kalau perlu dijualin kita tembak target, kalau kita perlu layani dia king. Ya atau kita jilat-jilat. Tapi kalau friend itu kan horizontal. Ya, jadi hablum minanasya itu horizontal. You are my friend. I take care of you. Tapi kalau jadi aku usulin kayak begini. Ini good for you. Good for you. Jadi kalau Pak Hermawan misalnya mau ke salon nih Pak Hermawan bilang potong rambutnya pendek kayak gini-gini. Soalnya jangan Pak Hermawan, cocoknya rambutnya panjang gitu, gimana Pak? Iya, nggak apa-apa. Kalau dia kasih reason yang bagus. Your profession is like this. Jadi menurut saya Pak Hermawan gini-gini ini Anda nggak tahu kan? Kan kadang-kadang customer itu nggak punya pengetahuan. Dan setelah dikasih tahu kan, dia malah terima kasih. Ada sebuah rumah sakit yang namanya di Amerika namanya Mayo Clinic. Saya 2 tahun sekali check up di sana. Saya pernah datang ke sana, saya jauh 10,000 miles away, Mayo Clinic, saya minta general check up semua. Oke, 5 hari katanya dia kalau mau. 3 hari, coordinating dokternya bilang, you are all right, walaupun 27 tahun sudah diabetik. You are all right. Lu enggak, saya ini jauh, terusin ini. Jangan, gua nggak perlu duit kamu. Gila, tak pikir, no, lu kembali lagi 2 tahun lagi. Lu paksa gua juga gak mau terusin. Gua gak mau duit kamu. Makanya aku jadi spokespersonnya Mayo Clinic. Dan di Jakarta ada satu klinik ini, mata, yang terinspirasi, orang mau operasi di tempat operasi yang ringan. Gak boleh di kamar, 1,5 juta, ngapain? Di sini aja 200.000. Enggak, saya bisa bayar, gak usah, dia bilang. Tapi akhirnya, walaupun nggak terima 1,5 juta, 200.000, karena kelihatan dia itu 3.0, human spirit, cerita kemana-mana. Jadi, that is the character of the brand, yang akhirnya menaungi, be honest to the product and to the customer. Jadi produk yang ditawarin itu produk yang sebetulnya pas untuk dia, yang baik untuk dia. Nggak mau memanfaatkan hubungan kita dengan customer. Saya kan khawatirnya terlalu customer centric itu dilayani sampai habis-habisan dengan paradigma lifetime customer supaya dia loyal blindly pada kita habis-habisan. Di dalam 3.0 tidak perlu blind customer loyalty itu. Customer menjadi loyal karena dia melihat bahwa kita bisa dipercaya. Saya agak tidak setuju dalam hal ini Pak, karena saya merasa seperti ini kita sebagai supplier merasa kita lebih tahu tentang pasien tersebut dibandingkan customer itu sendiri. Tapi kita akan lanjutkan dalam diskusi segmen berikutnya Pak. Kita boleh berbeda pendapat kan Pak? Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen berikutnya. Jadi para business leaders dan intellectual business community, silahkan Anda SMS ke 0896 788 apabila Anda ingin bertanya ataupun memberikan komentar atas program ini ataupun atas topik ini. Kita break untuk segmen berikutnya.